Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa bareng-bareng buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi stres, lagi bingung, lagi gundah terkait masalah gagal bayar pinjol. Apalagi buat teman-teman yang baru galbay dan mulai mendapatkan teror-teroran. Kita doakan semua buat teman-teman semua bisa diberikan ketenangan hatinya, bisa diberikan kemudahan hatinya, bisa dimudahkan kelancaran rezekinya, dan tentu saja bisa memahami situasi ini dengan berpikir dengan tenang. Karena takutnya kalau orang-orang yang baru galbay terus diancam tentang hal A, hal B, hal C, hal D akan membuat mereka semakin terburuk dan membuat mereka semakin stres. Dan ujung-ujungnya gali lubang dan tutup lubang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan buat teman-teman dan saudara kami di luar sana yang sedang gagal bayar atau tidak bisa melunasi hutangnya. Dan semoga berikanlah kami semua ini ketenangan hati, kekuatan hati, dan juga mental yang kuat untuk menghadapi segala permasalahan hutang pinjaman online, serta berikanlah pertolongan kami, mudahkanlah kami untuk membereskan masalah pinjol ini, dan lapangkanlah rezeki kami semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman semua, sekarang kita harus fokus untuk terkait masalah galbay pinjol ini dulu. Karena inti dari semua ini adalah di mental dan hati kalian. Ya, banyak yang bilang pinjol sekarang udah nggak usah dibayar lagi, tidak perlu dibayar lagi karena ternyata sudah dilunasi. Nah, hal seperti ini mungkin maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman memang tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, atau mungkin ya uang kalian itu cukup pas-pasan untuk kehidupan kalian, ya mungkin tidak usah dibayar dulu. Kalaupun ada statement bahwa pinjol sekarang ternyata sudah dilunasi, ini mungkin yang dimaksud adalah dilunasi oleh asuransi. Perlu diketahui pinjol itu juga mempunyai asuransi. Memang tidak semua, tapi beberapa pinjol besar itu ada asuransinya. Nah, sebagai contoh kalau nggak salah di Shopee PayLater atau S-Pinjam itu di bagian term and condition atau surat perjanjian agreement di awal itu ada keterangan bahwa ada istilah asuransinya. Coba kalian cek lagi ketika pernah meminjam kemarin. Saya yakin sih teman-teman nggak bakal baca ya. Nah, di situ ada klausa bahwa ya memang ada yang membahas tentang asuransi seperti itu. Jadi memang ketika kita galbay, pinjol itu mempunyai asuransi yang akan membayarkan hutang-hutang kita jika nasabah ini gagal bayar atau tidak bisa bayar atau tidak memungkinkan sama sekali untuk akan terbayarkan. Nah, di dalam klausul itu ada tentunya bukan premi ya, kayak syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal nasabah yang bagaimana yang dibayarkan, nasabah yang bagaimana yang dibayarkan mungkin setengah, nasabah yang bagaimana yang dibayarkan 100%, dan yang tidak dibayarkan. Nah, hal ini itulah kenapa kok banyak juga pinjol itu banyak yang galbay. Tapi kenapa kok mereka masih bisa survive aja? Mereka kok ternyata masih bisa untung? Dari mana ini? Padahal kenyataannya yang galbay itu banyak. Nih, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ya masih banyak juga orang yang bayar. Dengan artian kena denda gede, kena bunga yang tinggi tetap dibayar. Nah, keuntungan mereka kan dari situ. Terus kemudian ada yang namanya asuransi. Jadi rugi mereka nggak banyak-banyak, tapi keuntungan mereka lebih besar. Ya, jadi itulah yang membuat pinjol-pinjol itu katanya banyak yang galbay. Tapi di akhir tahun 2022 kemarin dibilang ternyata untungnya cukup lumayan untuk pinjol-pinjol besar ya, yang nasabahnya banyak. Ya karena itu mungkin mereka subsidi silang. Katakanlah ada nasabah yang utang 1 juta jadi 2 juta karena galbay beberapa bulan, terus kemudian dia bayar semuanya nih 2 juta. 1 jutanya ini kan profit nih. Ini bisa buat nutupin beberapa nasabah yang galbay yang mungkin 1 bulan, bukan 1 bulan ya, mungkin 500.000, 600.000 gitu-gitu ya, yang udah telat lama yang tidak memungkinkan untuk bayar lagi. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu lagi pusing masalah galbay. Mengingat kadang penagihan mereka terlalu kasar, penagihan mereka terlalu mungkin menyesakkan hati kita gitu ya. Tapi teman-teman tidak perlu menganggap semua itu. Karena mereka mengirim penagihan-penagihan itu juga tanpa hati itu, tanpa perasaan. Maksudnya ya ngasal aja karena mereka sudah terbiasa menagih ke banyak orang dengan kata-kata seperti itu. Jadi kalau kalian terbawa suasana, kena mental karena WA-nya, teleponnya, nah ini akan menjadi keuntungan buat mereka. Padahal mereka biasa aja, sedangkan kita yang mungkin baru pertama kali menerima ancaman seperti itu, bahasa seperti itu, akan merasa panik sendiri. Dan saya harap buat teman-teman sekalian, ini mulai detik ini, mulai saat ini, udah nggak perlu lagi untuk memikirkan masalah hutang pinjolnya dulu.
fokus di perbaiki ekonomi. Karena gini, saya mulai sadar beberapa bulan ini, percuma memaksakan untuk membayar dengan uang yang ada, yang mana uang itu adalah kebutuhan kita, yang mana kita bulan ini sangat butuh uang itu. Ujung-ujungnya kalau dari orang-orang yang melakukannya memaksakan membayar, rata-rata ujung-ujungnya minjam lagi teman-teman. Ujung-ujungnya minjam lagi, nggak kelar-kelar masalah, utang makin banyak, uang habis di bunga doang. Mending urusannya kelar beresin di satu pinjol dulu aja. Mau galbe sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lebih baik seperti itu dibandingkan kalian harus ngerawat pinjol ini dengan minjam di tempat lain, terus buat nutupin minjem tempat lain lagi, buat nutupin minjem tempat lain lagi, makin gede, dan kalian mungkin nggak nerima uangnya, tapi cuma lewat begitu aja. Ya, utangnya jadi beranak pinak. Jangan sampai ini terjadi. Fokus di satu pinjol. Mau kalian galbe di sini, it's okay, nggak apa-apa. Tanggung resikonya, terima resikonya, karena resikonya nggak terlalu besar, nggak lebih besar dibandingkan bermasalah di banyak pinjol. Ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Fokus memperbaiki perekonomian dan pelan-pelan untuk memperbaiki hidup kita. Ya, mulai dari awalnya yang mungkin kalian belum ada kerjaan, fokus dulu nyari kerjaan, gak usah pusing masalah pinjolnya. Memang terkesan sulit kita mengalihkan penagihan pinjol, sulit untuk mengalihkan rasa takut kita, itu sulit. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa kesulitan ini sebenarnya bisa teman-teman kontrol. Caranya bagaimana? Cukup dengan rajinlah berdoa, rajinlah beribadah. Buat yang muslim kalau biasanya nggak pernah sholat ke masjid, sholatlah ke masjid. Coba berdoa di sana, tetap tenang, perbanyak zikir, perbanyak solawat, zikir pagi petang, itu akan jauh-jauh lebih memantapkan hati kalian. Nanti secara nggak langsung, teman-teman lama-lama akan merasa, oh insya Allah ini cobaan dari Allah, insya Allah nanti akan ada jalan keluar dan ada solusinya. Yang penting saya berusaha, yang penting saya berikhtiar, itu yang paling utama. Ya, jadi nggak usah takut soal hal ini, tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalau masalah utang pinjol otomatis lunas, memang ada kejadiannya dan memang faktanya ada, tapi memang itu kayak untung-untungan dan rezeki-rezekian aja. Ya, tapi kita nggak boleh bergantung di hal tersebut, kita fokus untuk memperbaiki diri kita aja, itu yang nomor satu dan yang paling terbaik. Karena ya kita fokus untuk diri kita, ngapain kita fokus ke pinjol, bener nggak? Kita bisa punya banyak rezeki, bisa punya banyak tabungan untuk beresin masalah pinjol, beres. Tapi rezeki kita apa? Terus bisa mengalir karena kita membangunnya itu tadi. Kalau kita ngurusin mikirin masalah bayar utang terus, ya utang beres, teman-teman masih kesulitan lagi. Lebih baik kalian fokus di apa yang bisa mengubah hidup kalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.